Tuh udah kelihatan tuh. Nah, itu bocornya tuh. Nah, tuh, satu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Ini ada Bang Boni ini. Ada Mio masuk yang katanya merembes oli, keluar oli banyak sekali nih, netes sampai di lantai. Nah, ini penyebab netes. Nah, ini kita lihat kayak gini. Itu kan bunyinya aja udah beda itu. Oke, kita lihat. Nah, di sini misalkan kalau bisa dilihat itu, nah, itu oli meleleh. Nah, itu meleleh merecik-recik. Apa itu merecik-recik itu? Merecik-recik. Merecik. Nah, itu parah, bro. Jadi di dalam itu ada seal, ada karet. Nah, kita bongkar dulu yang mana yang kena. Nanti gini, kalau melihat yang bocor, itu yang mana paling bersih itu yang bocor, bukan yang kotor. Yang mana yang paling bersih itu yang bocor. Biasanya gitu kalau sifat seal yang bocor. Ini kita langsung bongkar. Ini sebenarnya bukan baut bawaan dia cuma baut 8, panjang sekitar 1 cm. Inilah udah diganti L. Kita sampai yang ganti nggak tahu. Pokoknya motor keadaan gini. Pas nyampe tadi olinya meleleh sangat banyak. Apalagi dihidupi. Pas sudah jalan atau dihidup di tempat masih tetap netes. Kadang masalah kayak gini bisa juga kadang dari karbu banjir karena tidak ada selang pembuangan, melelehlah ke dalam blok atau dalam sela-sela mesin dan terjadilah penetesan oli. Tapi kayak gitu encer biasanya. Kalau ini kan kental, beda. Kalau dari minyak dia ini agak encer, tapi kalau dari oli dia agak ini kental, beda dia. Pengertian oli netesnya beda. Sembari kita ini dol. Duh. Kayaknya nggak bisa dibuka ini. Dipukul pelan-pelan supaya nggak terjadi pecah pada kipas atau bengkok pada spek. Santai, bro. Kalau kerja santai, nggak usah buru-buru. Kecuali memang Anda udah bisa. Kalau udah bisa ya nggak perlu nonton video ini. Sebenarnya ini untuk tutorial yang masih belajar atau untuk orang yang pengen tahu aja ini proses-prosesnya gimana. Jadi kalau bayaran mahal cocok apa enggak begitu. Dengan proses ini Anda tahu kerja mekanik itu kayak gimana susahnya. Kadang baut yang dol itu nggak dihitung, kadang tangan yang hitam nggak dihitung karena udah bagian dari resiko pekerjaan. Nah, kayak gini kan, ini kayaknya keras ini. Itu tracker 3-in-1 untuk king, yang dimasuk untuk king, yang sebelah sini untuk karisma, yang tangkai untuk tiger. Ini kan keras kan, udah ketahuan dari tadi untuk sampai bengkok tuh. Jadi perlu kehati-hatian karena di sini bersangkutan dengan ujung askrek. Ujung askrek itu rawan bengkok. Jadi kalau dia bengkok, udah setelah dihidupi mesin nggak datar kayak oblak itu kipasnya, itu seal nggak akan lama, pasti kena lagi karena dia nggak lurus. Nah, buka ini isinya, perhatikan yang saya bilang dari awal, yang mana yang bersih itu yang kena, itu intinya. Karena lelehan oli itu pasti bersih.
Oke, kita kalau mau jelas ini barang sudah dibongkar harus kita tukar karena orangnya minta diperbaiki, karena motor ini udah 2 hari nunggu giliran. Ini jadi nggak usah dilepas spoolnya, cukup disangkuti di atas saja atau dipakai obeng, diganjel supaya dia nggak jatuh. Ini kita bersihkan. Ini cuman pakai petalit, bersihkan. Yang lebih bagus petalit campur sunlight. Ini kita bersihkan. Tapi sebersih-bersihnya bensin enak disikat pakai kawat, atau kalau mau lebih manjur modal ada pakai thinner, lebih tajam itu, lebih bagus. Nah itu kita lihat baut 3 itu di balik itu ada seal melingkar, karet melingkar o-ring. Di tengah askrek itu tuas baut itu seal askrek, seal magnet namanya. Oke, kita buka, perhatikan cara buka, jangan sampai salah. Tinggal mindahkan baut, dicongkel pakai palu, nah gitu aja, nggak usah banyak itu, nanti pecah. Nah ini itu kan udah tinggal sealnya tadi. Nah ini sealnya udah tinggal. Nah itu kan, nah seharusnya itu keras itu. Nah ini keras harusnya, nggak bisa masukin pakai tangan, harus pakai ada toko palu, harus pakai pukul. Nah itu, ini kan nyatanya kan bisa, berarti sealnya udah kena, ini udah ikut berputar. Karena cepat menanganinya, kemungkinan ganti seal baru bisa, ini bisa press. Lambat sedikit ini oblak itu aluminium itu. Nah kita ganti. Nah ini cara gantinya, kunci stop 22 cukup. Nah itu jadi tinggal rapikan, tinggal tekan, usahakan jangan sampai miring. Perhatikan cara tokonya, ya cara pukulnya. Itu kiri kanan atas bawah harus dipukul, lihat datarannya nanti. Tuh lihat datarannya. Nah, udah. Kalau kurang yakin kasih lem lagi di pinggirnya. Nah ini seal ini o-ring, ini o-ring yang saya bilang tadi. O-ring ini kayaknya udah mati. Kalau udah mati wajib ganti. Kita ganti aja. Oke, kita ganti. Nah, itu akan udah putus. Lap, usahakan jangan ada unsur minyak atau bekas sisa-sisa lem tadi atau isolatif tadi. Itu mengkarui bocor untuk untuk o-ring tadi. Ini o-ring baru. Usahakan masang o-ring jangan berputar, harus lurus, jangan sampai berbelit, harus lurus dia. Nah, ini yang saya pakai o-ring MX. Karena sayang mau untuk buka top set, jadi saya pakai o-ring itu, o-ring MX. Kita bagian mana saya lupa. Sudah selesai, bersihkan pinggir-pinggirnya. Jadi yang saya bilang tadi, usahakan harus licin, tanpa ada lem, tanpa ada minyak. Nah itu sebersih mungkin. Mana ada sisa boleh dibuang. Nah ini pemasangan. Oke, kita pasang gitu. Bentar. Ini kalau mau presisi, pasang bautnya duluan, jadi tahu lubangnya yang mana. Itu toko pelan-pelan. Tokonya pelan-pelan, perhatikan o-ring tadi jangan sampai slip atau keluar, biarpun itu sedikit. Udah dikunci.
kunci dulu bentar, cari bautnya. Ini baut pendek, ini yang atas baut pendek, jangan kasih yang panjang. Dirasakan kalau dia dikencangi masih mau berputar, berarti dol, wajib tukar kalau dol. Nah, ini kurang yakin. Kalau kurang yakin sebaiknya ditukar. Harus yakin dia. Nah, ini kita ganti dengan baut obeng sedikit agak panjang, sekitar 1,5 cm. Nah, bukan baut obeng, baut ini, sorry, masih baut 8 ini. Dirasakan jangan sampai slack, itu bagian mesin, sayang kalau slack. Sabar-sabar dikit, nggak masalah itu. Dirasakan kencang. Kalau dia dikencang masih mau ikut, buka ganti baru atau buka ganti yang lain. Bahaya itu, susah nanti dapat itu lepas, lari dengan magnet ya, lari dengan magnet babit 10 itu. Nah, kita ganti baut obeng ini yang lebih panjang dikit. Nah, ini kalau dirasakan dia diputar, dia nggak mau berputar lagi, itu bagus. Ini kan, perhatikan. Udah kencang nih kayaknya. Sekali lagi. Udah. Kita bilas lagi. Bagian mesin kalau bisa sangat teliti, jangan sembrono. Santai-santai nggak apa-apa. Oke, ini untuk pembersihan spool. Itu sebelum dipasang atau sudah dipasang nggak masalah, asal ada kompresor. Jadi disiram pakai bensin petalin, nanti disemprot, sebaiknya begitu. Kalau saya lebih suka setelah dipasang, karena nggak ada resiko kabel putus, karena di spool itu ada 3 putus kabel. Kalau itu putus 1 atau genting, nah ini garam tangannya, sambung kunci L tadi pakai sok T8. Perhatikan kalau Anda pengen bisa atau pengen tahu. Oke, kita bersihkan lagi ya. Ini yang maksud saya pembersihan spool tadi, saya lebih suka di atas, sebenarnya enak di bawah, kita tinggal diam. Cross dulu. Dirasakan sudah cukup. Kayaknya belum ada masalah. Ini meleleh sampai ke depan, becik sampai ke depan. Sudah, magnet tadi jangan lupa dibersihkan. Memang saya skip karena waktu. Itu ada sepi askrag, sepi magnet. Itu ada putusan magnet, jadi tempat sepi tadi, jadi harus di tepat, harus pas. Dia kalau pas langsung masuk, kalau nggak pas dia nggak masuk. Nah, tokok lagi biar press, pukul lagi biar press. Nah, kalau sudah kasih ring. Ntar kita cari murnya dulu, mur 17. Nah, ini mur 17. Ntar tuh lagi stop impact. Udah cukup segitu aja. Kalau udah, coba kita pasang kipas, kita bersihkan dikit. Ingat, baut kipas jangan panjang, usahakan keluar sekitar maksimal 0,8 mili. Kalau lebih dari itu saya rasa nyangkut ke spool, kawat spool, jadi kawat spool bisa rusak. Kalau rusak atau putus sudah selesai, paksa Anda beli spool lagi. Jangan sampai panjang, ingat garis bawahi, jangan sampai kepanjangan bautnya. Jadi diingat, kembali lagi apa yang Anda buka di itu yang diingat, itu yang dipasang. Oke, ini cara kencangnya. Atau cara lain,
kita bisa letak obeng, taruh obeng di sela kipasnya lalu disangkuti, bisa juga ini tetes hidup. Ini kalau masih meleleh dia langsung meleleh ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Oke guys, makasih.